Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sudah tauhid kita benar, tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kesyirikan, tetapi kita sulit sekali menghindari dosa yang disengaja atau tidak disengaja. Bagaimana cara kiat-kiat menghindari dosa selain syirik ini? Saya balik bertanya kepada penanya atau kepada antum. Mungkinkah manusia dapat terhindar dari dosa seluruhnya? Mustahil. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di antaranya, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam bersalah. Banyak salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang banyak salah, yang sering salah, dia bertobat. Hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak bisa menghindar dari dosa. Tetapi kita tetap diperintah untuk menghindar. Maknanya berusaha semampu kita. Diawali dari apa? Dari al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian yang di bawahnya, karena dosa kecil dosa kecil itu kecil memang, tapi lama-kelamaan bisa menjadi bukit dan membinasakan kita. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Berusaha menghindar dari dosa sama sekali tidak mungkin. Telah datang sejumlah hadis sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau kamu tidak berdosa, niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa lalu dia mohon ampun kepada Allah. Maknanya apa? Bukan mengajarkan kita untuk berbuat dosa, tidak. Tapi maknanya agar kita tahu bahwa kita hamba yang lemah, berhajat dan sangat berhajat kepada ampunan Allah. Agar kita tidak sombong, agar kita tidak mensucikan diri kita. La tuzakku anfusakum. Ya, maka berusaha. Dengan cara apa kiat-kiatnya? Dengan ilmu dan amal. Istiqamah dengan ilmu dan amal. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Islam dan penanya minta singkat saja. Kata Nabi, Qul amantu billah. Ucapkan olehmu amantu billah. Ini mencakup secara keseluruhan. Karena kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, pasti dia akan beriman kepada para nabi dan rasul. Pasti dia akan beriman dengan apa yang Allah wajibkan untuk diimani. Kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, maka dia akan taat mengerjakan perintah Allah dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat singkat, karena di antara mukjizat Nabi adalah jawami'ul kalim. Sanggup mengeluarkan perkataan yang singkat tapi maknanya luas dan dalam. Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Istiqomah bagaimana? Tidak mungkin seorang akan istiqomah tanpa ilmu dan amal. Ilmu pengetahuan, tahu kita ini dosa. Terapkan untuk menjauhi, beramal taat. Ilmu, amal dan seterusnya. Dan ini
butuh perjuangan jihad. Bukan sehari dua hari, sepanjang hayat. Pertanyaan yang lain, ada dai viral lagi apa bahasa tren yang sukses, terkenal, yang mengatakan kunut subuh tidak bid'ah. Yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu sahabat, bukan ulama. Hendaklah dia berhadapan dengan sahabat. Dia mengatakan bid'ah sahabat. Bid'ah ya bunayya muhdath. Titik. Kita biarkan dia berhadapan dengan sahabat. Maulid tidak bid'ah. Yang mengatakan bid'ah kaum muslimin bersama para ulama. Kita biarkan lagi dia berhadapan dengan para ulama. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, maka dia bid'ah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kelihatannya emosi. Yang membuat maulid itu bukan dari Islam. Yang membuat maulid itu orang-orang Syiah pada abad keempat Hijriyah. Syiah Fatimiyah di Mesir. Itu ittifaq ulama. Mau dicari kemana saja sejarahnya akan ketemu itu. Tidak ada dalam Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in pernah melaksanakan maulid? Tidak. Bahkan Nabi mengisyaratkan saja tidak. Syiah membuat 5 macam maulid. Maulid Nabi SAW, kemudian Maulid Ali, Maulid Hasan, Maulid Hussein, dan Maulid khalifah mereka, raja mereka, sultan mereka. Kemudian pada abad ke-6 Hijriyah, pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menghapus maulid itu. Jadi memang maulid bukan dari Islam. Kenapa Islam Nusantara tidak boleh? Padahal rukun Islam sama, rukun iman sama. Jelas tidak boleh karena ada embel-embel Nusantara. Allah tidak mengembel-embelkan ini itu Islam. Inna dina indallahi Islam. Apa inna dina indallahi Islam Nusantara? Enggak. Inna dina indallahi Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Islam. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Bagaimana kita jadikan Islam itu kecil? Islam kafatan linnas Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini saya tulis kitab ini untuk membantah paham itu. Rahmatan lil alamin. Walaupun tidak secara langsung saya membantah paham, tapi saya ingin menjelaskan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Tidak benar sama sekali. Tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi perubahan-perubahan pada dasar-dasar Islam itu. Siapa yang bisa menjamin? Pertanyaan yang lain,
Ustadz, bolehkah saya mendengar atau menonton kajian dai yang di luar sunnah dengan tujuan mengetahui keburukan mereka dan saya dapat menjauhi keburukan mereka? Berarti yang nonton ini ulama ini. Ulama antum ini. Tahu kejahatan-kejahatan mereka, karena yang tahu ini ulama atau para pelajar ilmiah. Kalau antum ulama, kalau antum orang alim, tahu lika-liku syubhat, bahayanya mendengarkan orang-orang yang menyimpang ini. Iya, untuk sekedar membantah. Tidak boleh asyik nonton, jangan. Hati kita lemah. Syubhat bukan satu, syubuhat. Dia menyerang. Saya pribadi pernah ingin tahu. Sudah agak lama saya dengarkan. Subhanallah. Luar biasa syubhatnya. Kalau umumnya mendengar, maka akan terjerat. Karena itu para ulama tidak membenarkan, tidak membolehkan. Berbahaya. Jangan dengarkan walaupun satu kalimat. Pertanyaan tentang Syiah. Syiah sesat. Semuanya berada dalam kesesatan. Salah satu firqah yang mengatasnamakan Islam. Syiah yang sekarang ini, Syiah yang melampaui batas. Syiah yang mempunyai asas-asas yang berada di luar Islam. Di antara akidah mereka, tadi telah saya sebutkan. Pertama, mereka mengatakan bahwa Al-Quran telah dirubah oleh tangan-tangan manusia, oleh para sahabat yang diketuai oleh 3 khalifah yang mulia, Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Dikurangi begitu banyak ayat dan surat dan ditambahi. Tidak asli lagi. Sehingga salah seorang ulama mereka mengkhususkan diri untuk mengarang kitab dengan judul bahwa Quran telah dirubah. Dan mereka membawakan ayat-ayat yang menurut mereka ini yang asli ayat-ayatnya. Ada ditulis oleh mereka. Saya lupa judul kitab dulu. Faslul Khitab fi Tahrib. Iya, Rabbil Arbab ya. Yang mengarang siapa? Ada yang karang. Mutaakhirin dari Syiah. Itu ayat-ayatnya dibawakan. Dan bertebaran di kitab Syiah. Jelas ini menentang firman Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Tidak akan pernah berubah Al-Quranul Karim sampai Allah angkat nanti pada akhir zaman. Berbeda dengan Taurat, Zabur dan Injil. Telah dirubah. Dan Allah mengulang-ulang bahwa orang-orang Yahudi telah merubah Taurat, Zabur dan Injil. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka telah melakukan tahrif. Tahrif adalah bisa perubahan lafaz dan makna. Maka jelas ini ajaran di luar Islam. Karena mereka punya Quran sendiri. Kalau dikatakan Qurannya, kalau kita ke Iran sama ada Qurannya ini, ya kan mereka mengatakan ini tidak asli.
Nanti yang asli akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Imam Mahdi hayalan dan khurafat mereka. Wujudnya tidak pernah ada. Nanti 3 kali lipat mushaf Fatimah katanya. 3 kali lipat lebih besar. Ini akidah mereka yang pertama. Jelas berada di luar Islam. Siapa saja yang meyakini akidah seperti ini, setelah dia tahu, setelah ditegakkan hujjah, maka dia keluar dari Islam. Akidah yang kedua, mereka sifatkan Allah dengan al-bada. yakni Allah tidak mengetahui sebelum terjadinya sesuatu. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Padahal Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang paling tersembunyi. Menurut mereka Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Apa bedanya dengan makhluk manusia? Yang ketiga, mereka kultus gulu tadi terhadap imam-imam mereka. Imam-imam mereka tahu kapan mereka mati. Imam-imam mereka kedudukannya lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Imam-imam mereka tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Bahkan sebagian kaum Syiah menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini terjadi pada zaman Ali sendiri. Yang kemudian dihukum oleh Ali. Akidah yang keempat, pengkafiran secara mutlak kepada para sahabat semuanya. Akidah yang kelima, mereka mengatakan bahwa ada raj'ah, hidup kembali di dunia ini setelah mati. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka, di belakang mereka sesudah kehidupan dunia ini ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Tapi Syiah mengatakan nanti orang akan dihidupkan lagi. Siapa? Imam Mahdi mereka dihidupkan pada akhir zaman ketika keluar. Kata mereka masuk goa, masih kecil masuk goa, nggak pernah keluar sudah 1000 tahun lebih. Mereka selalu berdoa keluar, tapi tidak pernah keluar. Karena memang orangnya tidak ada. Nah itu Imam Mahdi mereka. Nanti akan keluar kata mereka. Dan akan dihidupkan lagi. Sampai Rasulullah SAW pun akan dihidupkan. Dan akan dihidupkan musuh-musuh Syiah. Siapa musuh-musuh Syiah? Para sahabat. Lalu diadili di situ dan disiksa di situ. Begitu akidah mereka yang tertulis di kitab-kitab mereka. Mereka pun punya syiar taqiyah, bohong. At-taqiyah dinuna. Taqiyah itu agama kami. Bohong adalah agama kami. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang sangat alim, tahu tentang Syiah. Mengatakan bahwa Syiah ini buatan orang zindik munafiq, yaitu Abdullah bin Sabah. Untuk merusak Islam dari dalam. Barangkali ini ikhwan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa dijawab.